Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana ada pertanyaan seperti biasa yang baru datang, pertanyaan dari seseorang yang bernama Abdullah. Dia bertanya, "Ya Ustaz, ada seseorang bertanya dengan saya. Dia mengatakan, apakah Anda tahu tentang musibah yang paling besar diturun Allah kepada manusia?" Dia bertanya dengan saya, adakah musibah, Anda tahu musibah yang paling besar diturunkan Allah kepada manusia? Saya waktu itu saya jelaskan jawabannya. Salah satu musibah besar banjir yang mengorbankan jiwa, atau tanah longsor, atau kerugian harta ludes, mamanya dimakan api, terbakar. Ya, saya jelas juga, atau kematian beribu-ribu keluarga yang meninggal, mamanya. Saya jelaskan, tapi dia menjawab waktu itu, jawaban saya belum lagi tepat. Bahkan dia mengatakan dikasihkannya saya PR selama seminggu. Ini seolah-olah saya ini masih sekolah, seolah-olahnya saya anak sekolah. Dan bagaimana Ustaz tentang pertanyaan dia, dan bagaimana pula jawaban saya? Apakah yang saya jawab ini salah atau bagaimana? Dia mengatakan belum tepat pada sasarannya yang disampaikannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertanyaan dari Pak Abdullah. Dia ditanya oleh seseorang, musibah apa yang paling besar diturunkan Allah kepada manusia? Tapi jawab Abdullah mengatakan banjir yang mengorbankan jiwa, itu tanah longsor, atau kerugian harta ya yang ludes, terbakar oleh api. Yang berikutnya apa? Atau kematian yang beribu keluarga, gitu maksudnya, yang ditimpa musibah gitu. Untuk menjawab pertanyaan apa yang dikatakan Pak Abdullah ini, memang ini contoh daripada musibah, tepat itu. Banjir itu merupakan contoh dari musibah, tanah longsor, kerugian harta, buah-buahan dan sebagainya, ya, terbakar oleh api, kerugian kekayaan kita, habis semuanya ludes. Itu merupakan suatu contoh daripada musibah, ya. Yang jawab Pak apa nih? Jawab dari Pak Abdullah, itu contoh Pak Abdullah, itu contoh daripada musibah. Tapi orang ini bertanya, mana yang paling musibah, mana yang yang paling besar, maksudnya gitu ya. Musibah mana yang paling besar diturunkan Allah kepada manusia? Untuk jawab sebetulnya seperti ini, ya. Untuk saya bantulah Pak Abdullah untuk menjawab PR dia selama seminggu, ya. Pak Abdullah menjawab seperti ini, saya bantulah ya. Nanti jumpa dia, jawab seperti itu ya. Sebagaimana di dalam Di dalam kitab Nahjul Balaghah yang pernah disampaikan oleh Imam Ali. Memang Imam Ali agak seperti ini juga mengatakannya. Dia mengatakan satu musibah yang paling besar, tepat. Nah, apa musibah yang paling besar? Musibah yang paling besar itu, kata Imam Ali, apabila kita disodorkan oleh orang, kita disodorkan oleh orang kebenaran. Orang menyodorkan kebenaran kepada kita, maksudnya kita disodorkan orang kebenaran, kita menolak kebenaran itu. Itu merupakan suatu musibah yang paling besar. Ada lawannya, tepat ya. Untuk jawabnya, musibah yang paling besar kalau menurut dalam kitab Nahjul Balaghah itu yang disampaikan oleh Imam Ali, apabila kebenaran disodorkan orang, kita menolak kebenaran itu, itulah musibah yang paling besar.
sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fussilat ayat 41 atau surah 41 ayat 21 yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Quran, apabila Quran disodorkan dengan dia menolak, maka dia pasti celaka, kata Allah. Jadi Allah sendiri mengatakan tuh, apabila Al-Quran kebenaran, yang namanya Al-Quran kebenaran, Al-Haqqu min Rabbika, suatu kebenaran datang dari Allah, kita tolak, Allah katakan juga pasti mereka itu akan celaka. Itu Allah mengatakan pasti celaka. Ini tepat apa yang diterang oleh Imam Ali dalam Nahjul Balaghah, tepat sekali ini. Cocok betul dengan yang dijelaskan dengan Al-Quran. Dan kebenaran disodorkan. Bahkan kalau kebenaran disodor orang itu kita tolak, mungkin selama-lamanya kita tak akan menemu kebenaran itu lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi musibah yang paling besar adalah menolak kebenaran. Mana kebenaran? Al-Quran. Al-Quran itu merupakan suatu pemberian Allah kepada manusia. Inilah yang paling benar. Inilah seharusnya merupakan suatu kekayaan yang sangat besar untuk hambanya. Kalau kita banding kekayaan, mungkin barangkali kita beranggapan kita memiliki emas yang sangat besar, seluas atau seisi bumi ini yang kita miliki emas. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang paham tentang Quran, orang yang dipahamkan masalah dinullah ini, kata Allah, itu jauh lebih kaya orang yang dipahamkan oleh Allah tentang din Allah ini. Ya, taqatuddin itu. Itu lebih jauh. Kalau dia mau bertukar, takkan mau kita bertukar dengan kekayaan yang seluas bumi itu, emas, seluas bumi itu. Jadi yang saya jawab di sini, yang musibah yang paling besar sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Imam Ali itu dalam Nahjul Balaghah ayat 41 surah 41 itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran bagaimana? Disodor orang Al-Quran tapi kita tolak, kita beralasan tidak cocok pada zaman ini, tidak sesuai dengan akal pikiran yang sehat, kata kita. Zaman dulu yang cocok, zaman sekarang tak cocok lagi. Umumnya orang yang pandai Quran ini orang yang bodoh, orang yang goblok, ketinggalan, terbelakang. Itu masuk kata dia. Inilah musibah yang paling besar, celaka mereka itu.